Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andrial Saputra dari PT KPBN, Manajer Analisa Informasi Pasar. Izinkan perkenankan saya untuk menyampaikan tantangan pemimpin PTPN Group dan KPBN ke depan di masa era globalisasi saat ini. Tantangan PTPN Group sebenarnya sangat luar biasa, di mana restrukturisasi yang sudah dilakukan PTPN Group akhir-akhir ini sudah mulai menunjukkan hasilnya. Bahkan khususnya bagi KPBN, pasca merger dengan PT ESW dan PT Sun, bisa dapat memaksimalkan potensi bisnis yang dipunya. Selain sebelumnya kita berkecimpung di dunia trading, komoditas, tender, saat ini kita bisa memanfaatkan potensi dari tangkit timbun dan logistik. Di mana saat ini KPBN sendiri memiliki visi agar bisa menjadi perusahaan yang berkelas dunia dalam perdagangan komoditi dan logistik yang unggul dan bisa mendukung ekosistem perkebunan Indonesia saat ini. Dengan misi saat ini terbagi menjadi 4, di mana ada value, bagaimana caranya kita bisa menggrowth revenue kita, bagaimana kita bisa menggrowth istilahnya kapabilitas kita, creating dari profit margin, nilai tambah investasi, dan banyak hal lainnya. Kemudian yang kedua, dari sisi innovation. KPBN sendiri berorientasi terhadap kepuasan para pelanggannya terutama dan kepercayaan daripada pemegang saham. Yang ketiga, sinergi, di mana KPBN sendiri harus bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi, lalu tidak lupa juga produktivitas melalui sinergi internal dan eksternal yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah governance, di mana mengelola bisnis KPBN saat ini dengan cara tata kelola yang baik dan berkelanjutan dengan tetap mengusung profesionalisme yang tinggi dengan didasari oleh kompetensi yang terus selalu dikembangkan. Untuk itu, KPBN sendiri dengan menghadapi tantangan yang semakin besar ke depannya, dibutuhkan berbagai macam kompetensi, di mana akhirnya BUMN sendiri menyajikan ada sekitar 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh karakter pemimpin di BUMN. Dari 10 itu, izinkan saya membagi ke dalam 3 hal besar, di mana karakter yang pertama adalah dari sisi internal dari si pemimpin itu sendiri, yaitu paling tidak dia harus bisa menguasai 4 hal. Pertama, pemimpin itu harus bisa mempunyai kompetensi leading change, di mana dia sebagai pemimpin harus bisa berdiri di depan untuk memimpin perubahan itu sendiri. Perubahan adalah keniscayaan, perubahan adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tidak mungkin adanya sebuah pertumbuhan tanpa adanya sebuah perubahan juga. Yang kedua adalah dari sisi inovasi. Pemimpin di KPBN dan di BUMN harus bisa mendriving innovation. Bagaimana dia bisa memimpin atau bagaimana bisa menghasilkan sebuah inovasi yang bagus, terutama untuk keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Karena saat ini kita tidak mungkin bisa hanya sekedar lebih baik. Karena prinsipnya sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Yang ketiga, dari sisi digital leadership, di mana pemimpin BUMN, pemimpin KPBN saat ini harus bisa memimpin perubahan digital yang ada saat ini sehingga mampu bisa mengembangkan semua konsep digital di dalam proses kepemimpinannya. Dan yang terakhir, yang melingkupi semuanya, bahwa seorang pemimpin BUMN dan KPBN itu harus memiliki global business savvy yang cukup kritis, di mana saat ini perkembangan zaman sangat sudah berubah, sangat dinamis perubahannya, sehingga dibutuhkan sebuah kecerdasan global business savvy yang sangat mumpuni untuk menghasilkan sebuah ide-ide yang tadi disebutkan sebelumnya. Lalu di kriteria yang kedua, saya juga membagi terhadap ada 4 potensial tambahan dari kompetensi yang harus dimiliki oleh
pemimpin KPBN sendiri. Yang pertama adalah strategic orientation, di mana pemimpin harus bisa menstrategikan semua kebijakan-kebijakan yang dia hasilkan, sehingga tidak terkesan hanya sebuah strategi-strategi yang tidak tepat sasaran. Yang paling penting, setelah strategi dirumuskan, kompetensi yang diharapkan kedua adalah bagaimana bisa mendriving eksekusi, bagaimana bisa mengeksekusi itu, berani melakukan perubahan, berani melakukan eksekusi tersebut. Yang ketiga, bahwa pemimpin di KPBN juga harus bisa melakukan strategic partnership dengan berbagai pihak, stakeholder, para pembeli, para penjual, para trader, para pemimpin di tempat-tempat yang lain. Sehingga ke bisnis yang akan dijalankan ke depannya oleh KPBN dan PTPN Group bisa semakin terus berkembang. Dan yang terakhir, semua yang dilakukan itu semata-mata hanya demi mencapai kepuasan dari pelanggan sendiri. Makanya KPBN selalu dalam misinya tadi selalu berorientasi terhadap customer. Dan itulah yang diharapkan oleh sebuah pemimpin, di mana pemimpin bisa memberikan customer fokus dalam kompetensinya. Yang terakhir, tinggal 2 kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin di KPBN, dalam hal ini adalah BUMN, yaitu saya melihat dari sisi bagaimana hubungan antar manusia, human relation antar sesama, di mana seorang pemimpin BUMN harus mampu bagaimana mendevelop organisasi yang ada, bagaimana memanfaatkan talenta-talenta muda yang ada, talenta-talenta senior yang ada, sehingga organisasinya bisa sangat solid dan bisa berkembang sesuai dengan perubahan zaman saat ini. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa memanfaatkan keanekaragaman yang ada di organisasi kita. Maka dari itu, managing diversity akan menjadi penutup semuanya sehingga terkesan komplit kita bisa berhubungan baik antar sesama. Dari 10 kompetensi tersebut, kita setidaknya harus bisa menggabungkan itu semua sehingga bisa menghasilkan kriteria pemimpin yang ideal bagi PTPN Group ke depan, khususnya bagi KPBN. KPBN memiliki tantangan yang sangat besar ke depannya, di mana dituntut bisa sebagai trading house bagi PTPN Group, di mana kita tidak hanya berkonsentrasi terhadap tender saja, melainkan kita juga bisa berkonsentrasi terhadap trading, bisnis logistik, dan bisnis marketing. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri video saya singkat ini, izinkan kita berpikir sejenak bahwa pemimpin masa depan adalah pemimpin yang bisa terus-terus bermimpi. Pemimpin masa depan, pemimpin yang ideal, harus punya impian yang cukup tinggi untuk bisa melakukan segala sesuatu yang diinginkan di masa depan. Karena untuk itu, janganlah kita lupa untuk terus selalu bermimpi. Karena kalau kita tidak pernah bermimpi dan kita selalu mengubur mimpi kita, mimpi itu tidak akan pernah mati. Melainkan dia hanya tertidur sesaat dan suatu saat ke depan dia akan bangkit lagi dan dalam bentuk penyesalan di diri kita. Nah, untuk itu supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, kita harus terus bisa bermimpi untuk bisa mewujudkan bahwa PTPN Group melalui KPBN bisa berdaya saing yang tinggi sebagai perusahaan komoditas terbesar di Indonesia dan tidak kalah dengan swasta. Yang terakhir, untuk itu seorang pemimpin juga harus bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Karena kita perlu ingat bahwa walaupun kesempatan itu hanya datang 5 menit, 10 menit, atau bahkan 15 menit, manfaatkanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Karena siapa tahu manfaat kesempatan tersebut akan bisa merubah kehidupan kita selamanya. Terus berjuang para pemimpin BUMN lainnya, para pemimpin KPBN, para pemimpin PTPN Group. Semoga sukses, selamat berjuang PTPN Jaya. Semoga kita selalu menjadi yang juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.